udah bersedia sharing tadi ya tentang manfaat dongeng. Nah, yang sekarang, oh ya tadi juga Kak Wara sudah share juga tentang kapan sih sebaiknya kita kasih dongeng buat anak. Jadi kalau kita review kembali, tadi Teh yang sudah mengatakan ada banyak banget manfaatnya dongeng, menambah wawasan, kemudian imajinasi juga dikembangkan, fokus. Nah, ini kan biasanya kita ini anak kok susah banget dengerinnya, fokusnya kurang. Nah, itu kita bisa terapi lah ya, katakanlah gitu. Kemudian juga apa namanya? Tadi ada mempermudah untuk memberikan pelajaran gitu, nilai-nilai ditanamkan. Itu bisa melalui dongeng. Terus tadi sama Kak Wara tadi kan udah di-share juga nih kapan sih sebaiknya mulai mendongengkan buat anak? Ternyata dari bayi, udah bisa kita dongengin ini anak-anak nih. Gitu. Jadi luar biasa banget kan, dongeng itu bisa dimulai dari dalam kandungan bahkan dari bayi, kemudian 3 tahun, ternyata bisa sampai remaja juga, meskipun kontennya beda. Nah, kayaknya saya mau nanya sesuatu ke saya nih. Teheng jadi nanya ke saya nggak Teheng? Atau mungkin Kak Wara nih? Jadi dong. Oh, banyak sekali pertanyaannya. Ini kan Kak Rati itu pintar sekali ya, sudah menjadi penulis yang hebat. Bukunya pun sudah banyak. Masih proses. Mungkin Bunda khususnya saya ya ingin dong tahu gitu ya gimana caranya membuat buku, kemudian gimana caranya membukukannya itu. Mungkin Bunda sama Yanda juga mau tahu ya. Jadi kita punya ilmu lagi. Mudah-mudahan teman-teman juga yang masih kecil-kecil, insya Allah bisa juga membuat buku gitu kan, Kak Rati ya? Iya. Gitu. Oke. Makasih. Share ilmunya dong. Oke. Makasih Dana. Mungkin pertanyaannya lebih ke relate ke dongeng ya. Bahannya dari mana sih gitu kan? Sebenarnya saya mau share ini sih. Sebenarnya mendongeng itu apa ya? Bisa dari mana aja kok sumbernya. Jadi kalau saya memang ada tulis cerita sendiri gitu ya. Tapi sebetulnya kita bisa pakai buku yang sudah ada gitu. Misalnya kita cari aja ke toko buku pasti banyak banget cerita anak kan. Kalaupun enggak bisa langsung googling aja cerita anak nanti banyak banget. Nah, cuma memang kadang kan kita ingin menanamkan nilai keluarga nih. Misalnya di keluarga saya ada nilai bahwa kalau ketemu orang yang lebih tua, lewat di depan orang yang lebih tua, membungkuk. Nah, itu kita bisa bikin cerita sendiri. Misalnya kita ambil aja dari tokoh apa, misalnya ada penguin, dia lewat di depan yang lebih tua, dia membungkuk di situ. Boleh. Nah, kalau misalnya tentang buku, bisa sih sebenarnya kita coretan-coretan orang tua atau bahkan coretan-coretan anak loh. Jadi misalnya kita hari ini kita mau bikin cerita atau kita ada cerita dari Ilham, anakku kok nggak mau makan sayur ya. Tak bikinin cerita deh tentang makan sayur. Itu kita tulis aja. Hari berikutnya misalnya kok anakku boboknya malam banget ya. Aku mau bikin cerita biar anakku misalnya tokoh dinosaurus yang dia mau boboknya kalau begitu matahari terbenam dia langsung bobok. Kita bikin cerita coret-coretan, kumpulin selesai 40 atau 50 halaman lah, 50 cerita pendek-pendek. Udah bisa jadi buku. Nanti kalau misalnya ada yang minat bisa hubungi saya ya. Bisa hubungi saya untuk kita bantu ini ya. Saya tergabung ke komunitas penulisan juga. Itu bisa banget kalau misalnya orang tua atau guru mau bikin kayak cerita anak gitu bisa banget.
Tapi basically ini sih, jadi mulailah mendongengkan tuh sekarang gitu. Mulailah mendongeng sekarang. Mendongeng nggak harus dari bahan yang wow, nggak harus kita meditasi, kemudian harus turun cerita dulu baru kita mulai. Nggak, yang penting kita cerita dari hati. Gitu. Manfaatnya banyak banget seperti yang dikatakan sama Teh Ying tadi. Nah, salah satu contohnya yang mau kita relikan hari ini cerita tentang Sanur makan sayur. Gitu kan. Yang anaknya ada di dekatnya boleh loh diajak. Jadi karena ini mungkin bisa bantu juga buat yang mungkin kurang suka makan sayur nih. Anaknya ini dulu ya, dari tadi Fathar udah standby sih. Mungkin kalau ada putra atau putrinya juga yang ada di sini bisa ikutan juga. Kita mau rally dongeng Sanur makan sayur. Kak Wara, Kak sama Teh Ying udah ready kan ya ini ya? Ya. Ayo, Matahari cerah. Oke. Aduh, perut Sanur sakit. Aduh. Teriak Sanur dari dalam kamar mandi. Sanur adalah seekor harimau kecil yang tinggal di pinggir hutan mimpi. Ada apa, Sanur? Ibu Sanur segera mendekati. Perutku sakit, Bu. Jawab Sanur sambil memegangi perutnya. Ibu Sanur memandang perut anaknya. Lalu perlahan Ibu Sanur meraba perut Sanur. Wah, perut Sanur terasa keras. Ibu Sanur mengangguk-angguk sambil tersenyum. Dia tahu kenapa perut anaknya begitu keras. Sanur sudah buang air besar? Tanya sang ibu. Ini Sanur coba, tapi sakit, Bu. Jawab Sanur. Ibu Sanur tersenyum. Sanur sudah makan. Sanur menggelengkan kepalanya. Dia ingat setiap potong sayur yang disembunyikannya pada waktu makan. Dia ingat setiap potong sayur yang dibuangnya ke kebun. Sanur benci sayur. Wortel yang keras, brokoli yang bentuknya aneh, terung yang lembek. Sanur bergidik. Nah, hari ini Ibu memasak rolade daging kesukaanmu. Tapi ada juga sayur di dalamnya. Coba kamu makan ya, kata Ibu Sanur. Sanur hanya bisa mengangguk. Di meja makan sudah siap sepiring rolade daging dan sate sayuran yang dilumuri saus lezat. Baunya sangat menggoda. Sanur mencicipi makanan itu dan menghabiskannya. Sepulang sekolah, Sanur merasa ingin buang air besar. Buru-buru dia pulang dan bisa buang air besar dengan lancar. Dengan senyum lebar, dia bercerita pada ibunya. Bu, Sanur sudah bisa buang air besar dan perut Sanur tidak sakit lagi. Wah, Sanur, hebat. Kenapa bisa begitu ya? Tanya ibunya. Karena Sanur makan sayur, Bu.
Jawab Sanur riang. Mereka berdua berpelukan. Lalu Sanur berjanji, dia akan makan sayur setiap hari. Mulai hari ini, Sanur makan sayur. Hore! Tersanur. Simple banget kan ya, parents ya. Oh, Fatar sampai tepuk tangan. Thank you, Fatar. Ya, jadi ceritanya simple banget tentang si Sanur, harimau kecil yang dia nggak mau makan sayur, terus akhirnya dimasakin sama mamanya, dan akhirnya dia bisa BAB dengan lancar gitu. Simple, ceritanya simple banget, sehari-hari banget. Nah, ini contoh penanaman nilai yang kita ingin tanamkan ke anak. Tapi kan nggak kelihatan, kita harus, kamu harus makan sayur, soalnya begini begitu. Anak-anak, yo nggak usah lah, gitu pasti ya. Gitu. Nah, Miss Ayun dan Miss Nur, ini dari kami sudah nih presentasinya. Tapi ada satu lagi nih, saya mau share sesuatu. Bagaimana cerita itu bisa dari yang simple banget, bahkan anak sendiri pun jadi bisa cerita. Semoga semesta mendukung, ini sinyalnya bagus ya, semoga. Oke, saya akan putar ini. Ini cerita simple banget. Semoga sih bisa ya. Kalau nggak bisa, nanti saya akan share link-nya. Jadi bisa ditonton sendiri. Oke, wait. Mungkin saya akan play dari HP kayak tadi ya. Oh, ini bisa deh. Oke. Sesimpel itu juga. Cuma berdurasi 28 detik. 28 detik. Tapi ceritanya simple. Cuma aku punya teman baru, dia takut laba-laba, aku kasih tahu jangan takut lagi. Nggak takut lagi. Simple. Jadi kita bisa tanamkan nilai-nilai penting ke anak, tapi dengan cara yang lebih menyenangkan. Oke deh, kembali ke Miss Ayun dan Miss Nur ya. Boleh kita buka sesi tanya jawab, tapi 2 penanya aja. Mohon maaf kalau suaranya ini kan Iya. coba. Miss Tanti takut tular. Dibuka pertanyaan sesi bertanya kepada para pendongeng. 2 orang penanya, monggo silahkan kalau mau bertanya. Ya, monggo kalau ada penanya. Fatar, monggo. Mama Akila. Ada door prize-nya loh. Papa Atta. Halo. Iya. Oh, oke. Sebentar, ini ada yang masuk. Sebentar. Ini kok nampaknya apa namanya? Ada sebentar. Ada yang masuk, ada kendala teknis di sini. Wait ya. Mama Akila mau bertanya. Iya, ini ada masuk apa? Masih terlanjur share yang tadi. Sebentar. Oke.
Yep. Oke, ada pertanyaan kah? Dari mungkin Mama atau Papa? Boleh ketik di chat atau langsung unmute aja nggak apa-apa sih. Iya benar, ada door prize-nya loh. Monggo silakan mungkin dari Mama Atul atau Mama Fatar. Atau dari Mama atau dari Miss-Miss-nya mau nanya, boleh silakan loh. Dari Miss mau nanya boleh juga loh. Ya. Oke. Ya, terima kasih Papa Fatar dan Mama Fatar. Ini ada pertanyaan, biar mau dengerin dongeng gimana ya? Soalnya anakku nggak mau diem. Oke. Ya, nanti saya jawab, terus nanti Kak Wara sama Teh Ying boleh nambah kali ya. Oke, makasih pertanyaannya. Benar. Kadang-kadang kan anak ada yang super aktif gitu ya. Jadi jangankan dengerin dongeng yang panjang. Yang pendek aja kadang-kadang udah lari duluan, apalagi pakai suara papanya, apalagi suara mamahnya gitu. Begitu mamanya Fatar itu udah lari duluan. Nah, tapi kita tadi bisa lihat kan dari durasi dongeng yang cuma semenit, mungkin 2 menit ya kita tadi rally dongengnya Kak Wara sama Teh Yeng ya. Nah, itu anak-anak fokus kan. Jadi ada beberapa teknik sih. Kita bisa cerita kayak kita ngobrol, Fatar misalnya gitu ya. Tak kasih tahu toh, Papa tadi, nah dari apa ekspresi atau dari intonasi suara, tahu nggak Papa tadi? Jadi seolah-olah anak itu mau dikasih tahu sesuatu yang apa ya sifatnya RHS itu rahasia, padahal kita maksudnya mau dongeng. Kalau misalnya ada buku cerita di rumah yang dia suka, itu bisa pakai itu. Waktu saya dongengin Vikram, ini cerita pribadi ya, karena dia itu lagi suka banget sama BTS. Itu saya pakai gambarnya, fotonya siapa namanya antara RM kah atau Suga kah atau apa, buat nyeritain. Jadi, sini. Tadi Mama dikasih tahu sama RM nih, fotonya RM, jreng gitu. Jadi kita pancing pakai hal yang menarik. Nah, bisa juga pakai ini nih. Sebentar. Saya punya sesuatu. Teman-teman di kawan dongeng daring sih semuanya punya. Nanti kalau misalnya ada yang mau pesan, bisa juga. Jadi, ada dari ceritanya studio. Kayak gini. Dia isinya wayang kayak gini nih. Saya kasih lihat ke sini ya. Nah, ini. Jadi kita bisa dongengin anak pakai ini. Suatu hari Fatar datang nih, lari-lari. Dia kesandung karena nggak hati-hati. Waduh. Lalu dia nangis. Terus datanglah si mama. Datanglah mamanya. Kenapa? Karena nggak hati-hati. Nah, berarti lain kali kalau jalan harus lihat-lihat ya. Gitu. Simple. Semenit kan? Dan ini bisa diganti-ganti. Nah, kayak gini ada wayangnya, ada satu set gitu. Ada tempat juga buat taruh HP. Jadi bisa jadi layar kayak gini. Nah, like this. Simple banget kan ya? Ini. Kalaupun misalnya nggak ada, media kan penting banget buat anak. Bentar, tadi saya ada bawa media bikinan anak saya. Aduh, sebentar. Wait. Oh, dia ambil ternyata. Jadi, dia buat boneka dari kaos kaki bekas. Nanti akan kita share ininya ya. Kita akan share link video YouTube-nya yang tadi Vikram cerita. Itu dia bikin sendiri. Jadi kaos kaki ditempel mata, ditempel mulut, dia cerita. Nah, kita juga bisa bikin kayak gitu. Kita bisa bikin kayak gitu juga. Gitu. Itu ada tambahan nggak nih Kak Wara sama Teh Yeng nih? Oh iya, kita selain itu kan
Berarti kan itu harus menarik anak gitu kan. Karena menarik kita bisa pakai nyanyi-nyanyi atau pakai alat musik atau pakai giring-giring juga bisa ting-ting-ting gitu kan supaya anaknya lebih tertarik gitu. Itu aja sih dari Wara. Oh iya, sama kalau bikin media kita bisa ajakin anak gitu. Kita bikin ini yuk. Nanti dari sana setelahnya baru kita bawa mendongeng. Atau misalnya kita bikin medianya dulu, besok harinya mendongengnya sih juga nggak apa-apa gitu. Pakai yang udah dibikin bersama tadi. Oh ya, satu lagi, jangan takut nggak didengarkan anak sih, karena sebenarnya anak sambil lari-lari pun main mobil-mobilan, itu mereka dengerin kita ngomong kok gitu. Dengerin kita cerita sebenarnya. Iya. Karena karakter anak itu kan beda-beda. Iya, benar-benar. Jangan takut nggak didengerin anak. Karena sebenarnya mereka sambil ngapain pun, sambil main pun, mereka mendengarkan. Gitu. Iya. Teh Heng, mungkin ada tambahan? Iya, sedikit saja. Ini apa? Dongengkan topik yang saat kondisi sedang berlangsung. Contohnya kita anak sedang tadi main mobil-mobilan gitu. Kita ceritakanlah mobil-mobilan. Dari sebuah mobil-mobilan aja itu mengandung beberapa cerita. Ungkapkan, ini mobilnya bentuknya gini. Lihat ada rodanya berapa ya? 1, 2, 3. Itu pun kan cara-cara mendongeng. Mendongeng itu mentransfer pembelajaran, tetapi dengan suasana yang ceria, seolah-olah kita sedang mendongeng gitu. Kemudian yang kedua, kalau saya sering kalau tahu gini saya mau bawa itu saya di atas, barang-barangnya di bawah. Saya tuh selalu mengumpulkan barang-barang bekas di rumah, misalnya dus gitu ya. Nah, di dalam buku tersebut siapa saja tokoh-tokohnya. Nah, kemudian ajak dulu anaknya untuk menggambar. Menggambarnya nggak usah yang perfect anak gitu kita ya. yang ya kita yang menggambar. Kita menggambar, mereka senang menggambar. Misalnya ada solih solehah gitu ya. Kita bikin solihnya kayak gimana, solehahnya kayak gimana, seperti dalam gambar dalam buku tersebut. Kemudian kita warnai dengan krayon. Udah gitu, jadi di saat bercerita kita pegang itu. Saya kasih gagang es krim. Nah, di belakangnya. Jadi kita sambil ini. Jadi miniatur apa? Mungkin sama dengan Kak Wara yang tadi ya, yang panggung ceritanya panggung itu ya. Ceritanya studio. Nah, ya. Itu kan. Nah, itu. Jadi kita bikin sendiri saat kita belum punya gitu ya. Seandainya nanti ke depannya mungkin kita kan bisa beli itu dibikin layarnya gitu. Jadi anak insya Allah mau fokus mendengarkan gitu. Itu hanya sedikit saja. Makasih Teh Heng sama Kak Wara. Kita langsung semoga membantu ya Papa dan Mama Fathar ya. Lalu pertanyaan kedua dari ini orang tuanya Asa ya. Oke. Nah, anak saya dulu sering minta dibacakan dongeng, tapi sekarang kok jarang meminta dibacakan dongeng ya. Kenapa gitu? Nah, pertama-tama saya mau bertanya dulu sama orang tuanya De Asa ini. Dongengnya ketika itu dibacakan atau saat ini, dia merasa nyamannya ketika apa? Karena kadang begini, dulu suka dibacain dongeng karena menurut dia itu menarik. Siapa tahu sekarang ketertarikannya udah berbeda. Misalnya gini nih, dulu dia suka banget didongengin tentang princess. Sekarang dia nggak mau karena udah bosan sama princess. Tapi dia sekarang lagi tertarik sama misalnya, kok bisa ya kupu-kupu itu dari ulat kok bisa jadi kupu-kupu ya? Itu kita bisa dongengin dari situ. Jadi banyak faktor. Bisa juga mungkin kita mendongengnya di saat dia sudah lelah. Misalnya udah capek banget, biasanya malam sebelum tidur minta didongengin karena dia udah capek banget, dia nggak minta didongengin. Tapi sebetulnya kita bisa kok tanpa dia request, kita kasih aja gitu. Kita kasih aja. Jadi tidak perlu anaknya, aku minta didongengin kok dong. Gitu. Enggak, tapi pas ada waktu, seperti tadi yang Kak Wara bilang, pas ada waktu, pas nyaman, jalan aja gitu.
Itu Kak dari saya. Mungkin Kak Wara sama Teh Yeng bisa nambahin. Sama sih, udah pas Mbak. Ya, oke. Teh Yeng mungkin ada tambahan? Kenapa kita harus diminta dongengnya? Nah, dongeng bisa diutarakan di saat kondisi sedang bermain, sedang kegiatan sehari-hari gitu. Tidak usah menunggu anak meminta. Nah, seperti tadi saya sudah katakan, dalam kondisi sedang megang mobil-mobilan pun kita bisa mendongengkan. Nah, kembali lagi ke yang diutarakan oleh Kak Ratih tadi, apa itu dongeng? Nah, dongeng itu bukanlah sebuah judul, maksudnya bukan terpikirnya jangan karena judul gitu, ada buku, nah ini dongeng gitu. Kehidupan sehari-hari pun yang diungkapkan oleh kita bisa menjadi sebuah dongeng. Misalnya, misalnya kita ingin membicarakan tentang keluarga gitu ya, tentang keluarga. Di keluarga kita ada siapa? Ada papa, ada mama, ada kakak, ada dede, ada adik bayi gitu ya misalnya. Terus ada nenek, ada opa. Nah, itu bisa menjadi sebuah dongeng supaya anak-anak mengetahui bagaimana silsilah keluarga. Nah, itu juga sebuah dongeng. Bukanlah kita harus membacakan dongeng itu sebuah buku gitu ya. Jangan mikir seperti itu. Nah, tapi segala sesuatu bisa menjadi dongeng gitu. Iya. Ya, mungkin seperti makasih itu. Teh Yeng. Jadi lebih ke ini ya, dongeng itu lebih ke bertutur, budaya bertutur sih sebetulnya. Oke, makasih. Ada pertanyaan Semua ini. Maaf kalau mau beli buku karya Miss Ratih apa bisa langsung ke Miss? Boleh, silakan. Ini salah satu karyanya yang untuk anak-anak judulnya ini sih Alkisah Penghuni Rimba. Itu memang dia isinya cerita-cerita yang lebih buat ke anak-anak. Di Alkisah Penghuni Rimba itu ada salah satu teman yang di Speak First juga, mungkin kalau mama papa berkunjung ke kampus 2 itu FO-nya ada yang namanya Miss Pinky. Nah, dia kolaborasi juga sama saya dalam satu buku, dalam satu karya gitu. Monggo silakan, nanti boleh di-share nomor HP saya, Miss. Kemudian ini dari ayah atau bundanya Sakti mungkin, ayahnya Sakti kayaknya tadi. Kalau Sakti sama Niska malah nggak mau berhenti kalau dibacain cerita, gimana itu Miss gitu. Kalau menurut saya bagus ya. Maksudnya ketika anak suka sekali itu bersyukur banget loh. Maksudnya nggak mau berhenti kalau dibacain cerita. Akan ada waktunya mereka ya udahlah nggak asik lagi nih dibacain sama ayah sama bunda, mau baca sendiri akan ada waktunya kayak gitu. Cuma selama ini ya nikmatin aja. Miss lah kalau sudah super ngantuk gitu gimana gitu kan kadang-kadang anak masih kita udah ngantuk, bacain ini, bacain ini, kan ada kasus yang kayak gitu. Kita kalau pengalaman sih kita ini bikin deal-dealan gitu sama anak. Ya udah besok dibacain lagi, sekarang kita bobok dulu yuk gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau kita istilahnya benar-benar mau istirahat dulu dalam artian capek daripada kita paksain anak untuk kita paksain baca, tapi kitanya nggak, ya dalam tanda kutip agak nggak ikhlas karena ngantuk. Nanti anaknya bisa jadi nggak suka nih sama ceritanya. Misalnya, jadi pada suatu hari nih, kancil tuh gini, nah, itu kan udah beda banget ya sense-nya. Gitu. Itu sih. Jadi bersyukur ya kita Teh Yeng sama Kak Wara kalau misalnya ada anak yang malah suka banget dibacain ya. Iya, bersyukur banget ya. Nah, oke sih. Malah nanti itu bisa jadi reward untuk anak gitu loh. Kalau kayak gitu. Iya, misalnya, nanti kita cerita lagi ya, cerita yang lebih seru. Tapi nanti kalau seandainya kakak bisa ini, nanti kita bisa cerita yang baru ini gitu. Oke, benar banget. Ya, mungkin Teh Yeng? Iya. Benar ya.
Mungkin nanti bisa kita membuat dongeng ditambahkan. Kayak misalnya kita sudah lelah nih mau tidur, anak masih tetap pengen dongeng gitu. Nah, ceritakanlah pentingnya tidur yang harus cepat-cepat gitu. Iya, Harus benar. pentingnya disegerakan tidur. Sambil diceritakan kembali gitu. Nanti akhirnya kan kita bisa memberhentikan secara perlahan gitu. Oke. Melepas secara perlahan. Perlahan. Oke. Iya. Nah, ini kayaknya waktunya sampai kurang-kurang ya. Berarti 2 minggu lagi stay tune ya di Zoom parenting Zoom berikutnya. PR nih buat Miss Ayun nih. Karena kayaknya ini kurang banget waktunya. Oke deh, kita kembalikan langsung ke Miss Ayun dan teman-teman dari Preschool. Thank you Papa Mama semuanya. Makasih juga Kak Wara, Kak sama Teh Yeng. Hai. Ya, monggo Miss Ayun. Ini dia modelnya. Mama sama Miss. Oke, terima kasih Kak Rati, Kak Yeng, Kak Wara. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Gimana parents? Tambah ilmu ya. Harapannya parenting hari ini bisa menambah ilmu kita semua, bisa bermanfaat. Dan nantikan untuk 2 minggu lagi kita akan bicara tentang nutrisi, oke? Pembicaranya juga dari luar ini, pokoknya ditunggu aja. Stay tune, don't miss it. 2 minggu lagi kita akan share linknya. Seperti ini juga kita akan parenting. Oke, untuk foto deh. Siap, Kak Rati. Dua pertanyaannya yang tadi sudah di awal. Dua. Iya. Mama Papa Fatar dan Papa Ata ya? Ata, iya betul. Selamat. Bicara lo. Oke, Miss Ayun. Kita ada 5 door prize ya. Ada 5 door prize yaitu mug cantik. Yeay. Untuk 5 orang yang tadi partisipan pertama. Saya bacakan ya yang dapat ya. Yang pertama adalah Fatar. Fatar dapat mug. Kemudian ada Ghazali. Dapat mug juga Ghazali. Kemudian ada Sakti. Keempat ada Akila. Dan satu lagi Leon. Ibu Farida, terima kasih untuk join. Jadi besok jangan lupakan untuk tetap berpartisipasi di parenting Zoom kita yang berikutnya. Siapa tahu dapat door prize lagi. Door prize-nya macam-macam ya, nggak hanya mug. Besok ganti door prize-nya, oke? Iya, semoga untuk yang meeting berikutnya ada door prize dari pembicara juga. Kode ya Pak, kode nih. Untuk gurunya boleh juga loh. Oke, kita foto yuk Miss Ayun yuk. Bisa minta tolong dari teman-teman preschool ya yang fotoin ya. Oke, dari teman-teman preschool tolong fotoin dong. Fotoin kita dong. Door prize-nya wayang bisa dipesan kok, nanti langsung kontak saya aja. Foto lagi. 1, 2. Oke, yes. Oke. Ada kata-kata dulu dari para pembicara pendongeng ini? Mungkin pesan-pesan? Jangan berhenti mendongeng dan mulailah sekarang, itu aja. Oke, Kak Wara? Ya, mendongeng itu mengajari tanpa menggurui, jadi teruslah mendongeng. Oke, Teh Yeng. Mendongeng itu murah meriah. Semua orang tua bisa mendongeng. Semangat. Oke. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Nantikan program kita berikutnya. 2 minggu lagi kita ketemu lagi. Oke. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih semuanya.
Thank you Papa. semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Salah-salah. Thank you ya Miss Ayun, Miss Nur, Miss Santi, Miss Wanti, Miss Nini, Miss Anggi kesempatannya. Bye bye. Terima kasih Miss Bye. Kakak Wata. Terima kasih untuk kesempatannya, Stickers. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Dadah. Bye. Bye. Bye.